Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami pada saat ini hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Allah menolong kami, menuntun kami di saat kami merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ai moloholong rohamuna hola di akkana makkaholongi hamu, dia ma upamuna gari akka si jalobeo desongoni do dibahen. Mengasihi semua orang. Setiap orang memiliki sisi kebaikan di dalam dirinya, tetapi melakukan kebaikan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita seharusnya harus kita tingkatkan menjadi berbuat baik kepada semua orang. Inilah pengajaran Yesus menyatakan hubungan kita kepada sesama, bahwa kita harus mengasihi sesama manusia, sebab kita terlebih dahulu telah menerima kasih yang daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang diberikan dengan anugerahnya. Manusia yang memberontak terhadap Allah ketika jatuh kepada godaan iblis, dan hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita dari keberdosaan itu. Manusia yang melanggar, tetapi Allah tetap menunjukkan dan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Sahabat yang baik hati, mari kita mengasihi sesama manusia bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Bahkan kita harus mengasihi orang yang membenci kita, dan dikatakan mengasihi musuh. Musuh yang dimaksudkan dalam hal ini, misalnya kita membenci seseorang karena perilaku dan tindakannya, tetapi kita juga harus tetap mengasihi dia sebagai sesama yang dikasihi oleh Allah. Bukti bahwa kita sanggup mengasihi orang yang menyakiti dan mengecewakan kita adalah misalnya dengan mendoakan mereka. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Sebenarnya ketika kita dapat berdoa dan mendoakan orang yang menganiaya kita, maka yang pertama sekali dapat tenang adalah diri kita sendiri, sehingga kita akan dalam ketenangan memperlakukan orang yang menganiaya kita. Sebab doa pertama sekali berpengaruh kepada orang yang berdoa itu sendiri. Oleh karena itu, mari mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita, sebab dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Bapa di dalam Yesus Kristus. Jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, firman Tuhan katakan, apakah yang menjadi upah kita? Tetapi ketika kita disanggupkan mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memfitnah kita, mengasihi orang yang menganiaya kita, di sanalah kita lebih menghidupi kasih Kristus dan meneladankannya bagi orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, ketika kita mengalahkan sesuatu yang jahat dengan kebaikan, itu diibaratkan seperti meletakkan bara api di atas kepalanya. Semoga dengan kasih yang kita lakukan kepada semua orang, kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang memfitnah kita, kepada orang yang menganiaya kita, Tuhan memakai kasih yang kita lakukan itu untuk menyadarkan apa yang mereka lakukan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu saling mengasihi diri kami, mengasihi sesama kami, mengasihi orang yang membenci kami,
mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kasih kepada sesama manusia adalah sebagai wujud dari kasih kami kepada Allah. Dan biarlah hubungan kami tetap kepadamu ya Tuhan, dan melalui itu kami didorong untuk selalu bertindak kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.